Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Eh Teman-teman sekalian, eh, bertemu lagi dengan saya Prima Ramadhani dalam channel Sima Official. Kali ini kita kembali menjelaskan sebuah sejarah sosial pendidikan Islam di negara-negara di benua Asia. Kali ini saya tertarik untuk membahas tentang sejarah sosial peradaban Islam di Laos dalam mata kuliah sejarah sosial pendidikan di dunia Islam. Baik, kita langsung saja. Ini adalah kepulauan, letak geografis dan juga posisinya. Negara Laos bertepat dikelilingi oleh negara Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Kita lanjutkan. Sejarah masuknya Islam. Agama Islam pertama kali masuk Laos melalui para pedagang Cina dari Yaman. Para pedagang Cina ini bukan hanya membawa dagangannya ke Laos, namun juga ke negara-negara tetangganya seperti Thailand dan Burma, Myanmar. Pada saat ini dinamakan Myanmar. Oleh masyarakat Laos dan Thailand, para pedagang asal Cina dikenal sebagai nama Qinghao. Itu adalah nama sebutan atau gelar yang disandangkan kepada pedagang-pedagang dari saudagar Cina. Selama abad pertama Hijriah, berarti masih dekat dengan kehidupan kenabian. Intinya komunitas muslim pertama dibangun oleh para pedagang Arab dan Persia, terutama para pelaut dari Arabia Selatan. Kenyataannya pengaruh Saudi Arabia Selatan tampak bahwa semua komunitas muslim di lautan India dan lebih jauh lagi dari Afrika Timur sampai ke Indonesia dan Cina. Pengikut mazhab Syafi'i yang menjadi mazhab terpenting di Arab Saudi Selatan, lebih jauh banyak minoritas di negara-negara Asia kenyataannya dahulu merupakan negara-negara Muslim. Mereka digabungkan secara paksa ke dalam entitas non-muslim yang lebih besar. Lebih dari itu, orang-orang muslim dianiaya di banyak negara Asia. Jadi pada waktu itu dikarenakan umat agama Islam masih minoritas, sehingga kaum-kaum yang non-muslim menjajah dan membuat berbagai macam siksaan dan ujian untuk para pendakwah khususnya pada masa itu. Dari data berbeda, negara-negara Asia yang bukan Arab telah mengenal Islam sejak masa awal munculnya melalui penaklukan besar yang telah dilakukan pada masa Khalifah Rasyidin. Jadi pada masa Khalifah Rasyidin ini banyak kerajaan-kerajaan pada masa itu ditaklukkan, seperti kerajaan-kerajaan besar yang ada pada saat itu. Kemudian politik Islam di Laos. Mengenai peran dari politik Islam dalam bagian lain, politik Islam di Asia Tenggara juga mencerminkan beberapa aspek pola dinamis dan dari beragamnya perkembangan pemikiran Islam yang menyebar, sehingga Islam di dalam negara pada kawasan Asia Tenggara memiliki corak yang berbeda ketika
bersentuhan dengan dasar-dasar negara tersebut. Jadi ketika Islam itu masuk ke negara-negara, maka banyak dari para pendakwah-pendakwah itu memasukkan unsur Islam tanpa menghapus ajaran-ajaran yang sudah ada sebelumnya, sehingga Islam itu masuk dengan rahmatan lil alamin, tanpa adanya paksaan dan tanpa ada rasa waspada atau was-was dari orang-orang yang merasa welcome kepada pendakwah Islam. Negara Laos dipilih berdasarkan peranan dari umat Islam di kawasan negara tersebut. Dari dasar peradaban ini seperti jumlah umat Islam yang sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga menimbulkan rangsangan untuk mengkaji lebih jauh peranan dari umat Islam pada tahap politik Islam di Asia Tenggara. Kita lanjut, Islam dan komunitas politik. Umat Islam di negara Laos memang ada, namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Hal ini bahkan sangat sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Dan oleh sebab itu juga umat Islam atau saudara-saudara kita di sana sedikit lebih merasa minoritas dibandingkan di negara-negara Asia pada umumnya, apalagi seperti yang kita tahu di negara Indonesia, negara kita. Kemudian jumlah kuantitatif sebanyak ini adalah jumlahnya, adalah mereka yang beragama Buddha itu sekitar 65% yang terdiri dari berbagai etnis di negara Laos, seperti etnis non-Khmer, etnis Lao, Kadai, Austro, dan negara Vietnam. Dan 15%-nya adalah negara Thailand dengan 10% sisanya merupakan suku-suku dari perbukitan dari umat Islam sendiri. Negara Laos yang jumlahnya ada 6,5 juta jiwa. Selain itu, pihak Kristen mendapat sekitar 1,3% dan lainnya seperti kepercayaan animisme dan Bahai sekitar 33,6%. Islam dan konstitusi. Negara Laos mengikuti konstitusi baru pada tahun 1991, sehingga pada tahun berikutnya mengadakan pemilihan umum untuk memilih kursi Dewan Nasional yang para anggota dipilih secara rahasia pada masa jabatan selama 5 tahun. Islam dan pemerintah atau kebijakan. Pemerintahan yang ada di negara Laos mengikuti pemerintahan yang ada di negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Namun dalam prakteknya juga berbeda. Di dalam sistem pemerintahannya dikenal dengan trias politika yang kemudian berkembang lembaga eksklusif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga ini yang kemudian mengambil peran dalam menentukan kebijakan yang terjadi di negara Laos. Namun seharus diingat bahwa setiap kebijakan yang harus disetujui oleh kepala pemerintahan dalam konstitusi tertulis di negara Laos disebutkan bahwa pemerintah adalah organisasi administrasi dari negara yang bertugas mengemban tanggung jawab dari rakyat selanjutnya.
Dalam bagian lain nada juga lembaga peradilan yang bertugas mengendali setiap kebijakan-kebijakan yang keliru. Berikutnya adalah tugas dari pemerintah negara Laos berdasarkan konstitusi, antara lain untuk melaksanakan konstitusi hukum dan resolusi dari Majelis Nasional serta keputusan negara dan bertindak untuk menyerahkan rancangan undang-undang kepada Majelis Nasional, draft keputusan dan bertindak kepada Presiden negara. Kemudian berikutnya lagi untuk memetakan rencana strategis pada pengembangan sosial, ekonomi, dan anggaran negara tahunan dan menyerahkan kepada Majelis Nasional. Kemudian yang terakhir untuk mengeluarkan dekret dan keputusan tentang pengelolaan pertahanan nasional, sosial, ekonomi, ilmiah, dan teknis bidang dan keamanan, Islam, dan parlemen. Laos menganut sistem parlemen, satu kamar yang dikenal Dewan Nasional yang bertugas membentuk kabinet dalam pemerintahan negara Laos. Dengan cara seperti ini, seluruh kabinet dipilih berdasarkan kehendak dari partai tunggal yang ada di negara Laos. Berarti di sana tidak banyak partainya, hanya ada satu. Dan sekian, selesai, dan terima kasih. Itulah tadi sedikit presentasi dari saya berkaitan dengan sejarah sosial pendidikan di dunia Islam di negara Laos. Apabila nanti ada kekurangan atau kekeliruan dalam penyampaian materi saya, boleh nanti ditinggalkan komentar di bawah video ini, dan juga kami memohon untuk bantuannya. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini agar channel ini lebih berkembang. Sekian dari saya, Prima Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.